Mereka salah, bukan aku yang bunuh diri. Jangan biarkan dia cerita. Lu udah terlalu jauh, Nanda. Dan dia belum selesai, dan dia belum puas. Selamat datang di Disita, Bisikan Cerita. Di tempat ini, kamu nggak cuma dengerin cerita, tapi kamu ikut masuk ke dalamnya. Jadi, matikan lampu, pasang headset, dan bersiaplah. Karena cerita malam ini bisa jadi bikin lu susah. Nama gue Nanda, dan ini kejadian waktu gue masih kuliah di Yogyakarta, tahun 2019. Gue tinggal di sebuah asrama tua, bekas penjara Belanda, yang dijadikan tempat tinggal mahasiswa kampus swasta. Malam itu, gue baru balik dari tugas kelompok jam 11 malam. Asrama itu sepi banget, cuma lampu lorong yang berkedip-kedip kayak film horor. Tapi yang bikin merinding, gue sadar ada suara orang nangis dari kamar kosong nomor 306. Padahal itu kamar udah dikunci sejak ada mahasiswi yang katanya bunuh diri di situ. Itu bertepatan di 2 tahun yang lalu. Gua diam sebentar di depan pintunya. Gua mau kabur, tapi rasa penasaran gua lebih kuat. Saat gua deketin kuping gua ke pintu, suara nangis itu berubah jadi bisikan. Jelas banget manggil nama gua. Nanda, buka dong. Gua langsung mundur, deg-degan parah. Gua lari ke kamar gua. Gua nutup pintu rapat-rapat, tapi sepanjang malam suara bisikan tetap ada. Seakan dia duduk di pojok kamar gua. Besoknya itu gua tanya ke penjaga asrama, namanya dia Pak Heri. Dia langsung diem, banyak pucet. Dia bilang, dulu di kamar 306 itu dihuni sama anak bernama dia. Dia itu anak rantau dari Semarang. Dia itu pinter, tapi dia itu pendiam. Suatu hari dia hilang sih. Lalu ditemukan tewas tergantung di jendela kamarnya. Matanya kebuka lebar, seolah melihat sesuatu sebelum mati. Sejak itu kamar dikosongin. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon selalu ada suara nangis dari kamar itu. Malamnya, gua mimpiin cewek berambut panjang duduk di pojok kamar gua. Dia ngomong, tolongin aku, mereka salah, bukan aku yang bunuh diri. Gua tuh kebangun keringetan, dan yang bikin gua hampir pingsan karena ada bekas tangan berdarah di kaca jendela gua. Bekas itu hilang waktu kamar matahari gue mulai naik. Gue jadi yakin ini bukan sekedar cerita lama. Dia minta tolong ke gue. Dia nekat masuk ke kamar 306 di saat siang, pas penghuni asrama lagi sepi. Gue dobrak pintu yang ternyata gak dikunci. Kamar itu gelap dan pengap. Di bawah meja belajar, gue nemu buku catatan harian. Tulisan tangannya itu lemas penuh coretan. Di sana tulis, aku dikurung. Mereka bilang aku gila, tapi aku cuma melihat bayangan itu. Gue ngerasa makin dalam. Ini bukan cuma soal hantu, ini soal kematian yang susah selesai. Malamnya gue ajak temen gue, namanya Raka, buat bantu menyelidiki. Kita nemuin pintu kecil ke loteng di atas kamar 306. Di sana baunya tuh amis banget. Dan yang bikin jantung gue hampir copot, kita tuh nemu baju dia berdarah yang dikubur setengah dalam kardus. Dan kita juga nemuin kamar kasih tua. Saat kita putar, terdengar suara teriakan, suara tangisan, dan terakhir suara laki-laki yang bilang,
Jangan biarkan dia cerita. Dia tahu kebusukan kita. Setelah rekaman itu, kita tahu siapa yang pernah satu kamar atau dekat dengan dia. Dan ternyata dua dari mereka sekarang itu udah jadi dosen muda di kampus. Gua makin yakin dia itu dibungkam karena tahu hal besar. Mungkin soal pelecehan atau soal rahasia kelam yang sengaja dikubur. Mereka bikin dia terlihat gila dan akhirnya dia tuh dibunuh. Hari Sabtu, gue dengar kabar dari Pak Heri meninggal mendadak. Katanya serangan jantung. Tapi waktu gue lihat fotonya di rumah sakit, matanya membelalak sama kayak dia. Gue mulai sadar yang ngebunuh bukan cuma manusia, tapi ada yang lebih gelap, dan dia belum selesai, dan dia belum puas. Sore harinya, pintu kamar gue diketuk keras. Gue buka, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi di saat itu ada amplop di lantai. Di dalamnya cuma ada foto dia berdiri di depan jendela kamarnya dengan bayangan hitam besar berdiri di belakang. Gue gemetar. Ini bukan soal siapa yang bunuh dia. Ini soal siapa yang ikut membunuh dia. Malam berikutnya, gue ngelamun di kamar. Tiba-tiba semua lampu mati. Gue nyalain senter HP dan di dinding kamar gue muncul tulisan merah. Tulisannya itu kamu berikutnya. Gue kabur, tapi setiap gue pindah kamar, gue selalu di saat itu selalu ada bisikan 306. Gue kirim bukti-bukti ke salah satu media kampus anonim. Beberapa hari kemudian, salah satu dosen muda ditangkap polisi atas terbukti terlibat dalam penghilangan mahasiswa. Tapi sebelum ditangkap, dia sempat ngaku, kami nggak bunuh dia, kami cuma mau dia diem. Tapi ada yang ikut datang waktu itu. 3 bulan kemudian, kamar 306 dibuka kembali, dan 2 mahasiswa baru dipindahkan ke sana. Dalam seminggu, salah satu dari mereka kabur dengan kondisi depresi berat. Katanya setiap malam dia mimpiin cewek, minta ditemenin karena dia sendirian di lorong gelap. Dan bau darah nggak pernah hilang dari batang. Gue tahu dia nggak bisa tenang saat semua tahu apa yang terjadi. Sampai semua orang lihat siapa yang sebenarnya. Dan selama itu belum selesai, kamar 306 akan tetap jadi tempat yang hisap siapapun yang masuk ke dalam cerita yang sama. Gue udah pindah kos dan kadang-kadang gue masih dapat mimpi. Dia mau duduk di pojokan, dia tuh senyumpelan dan dia bilang makasih. Tapi setelah itu suara lain muncul, suara gerangan. Seperti ada yang gak suka gua buka cerita ini. Kayak ada yang bilang, lu udah terlalu jauh, Anda. Kalau lu kuliah di Yogyakarta dan pernah lihat asrama tua warna hijau di daerah Genayan, coba tengok kamar paling ujung di lantai nomor 3. Dia di kamar 306. Siapa tahu lu juga bakal dengar bisikan itu. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin bahwa nggak semua hal bisa dijelasin pakai logika. Kadang suara-suara yang kita anggap halusinasi adalah cerita terakhir dari udah dikorbankan. Kalau lu pernah ngalamin hal aneh di tempat lama, coba pikirin lagi. Jangan-jangan ada cerita yang belum selesai. Jangan-jangan lu yang dipilih buat jadi saksi selanjutnya. Saran gua, kalau lu habis dengerin cerita ini, pastiin kamar lu terang,
Dan katanya makhluk yang ikut dari cerita biasanya suka sama tempat yang gelap. Apalagi kamar yang cuma punya satu kasur dan cermin yang besar. Dia cuma pengen cerita ini didengar, cuma pengen lo tahu dia nggak mati sia-sia. Dan sekarang lu udah tahu. Semoga lu bukan target selanjutnya. Terima kasih udah dengerin cerita Bisita malam ini. Kalau lu suka cerita kayak gini, jangan lupa follow, share, dan nyalain notifikasinya. Karena terkadang suara-suara dari dunia lain cuma butuh didengar sekali untuk hidup selamanya di bahagia.